الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan sedikit tentang perkataan Al-Imam Abu Hanifah yang diriwayatkan oleh banyak para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Al-Maturidi dalam kitab At-Tauhid. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi bahwa Al-Imam Abu Hanifah berkata, "Man qala la a'rifu rabbi afis sama'i huwa am fil ardi faqad kafara." Man qala, siapa orang berkata la a'rifu rabbi, aku tidak mengenal akan Tuhanku. Yang dimaksud Allah, afis sama'i huwa, apakah di langit ya, am fil ardi, ataukah di bumi, faqad kafara, maka orang ini telah menjadi kafir. Rekan-rekan sekalian, di hadapan kita ada catatan yang saya tuliskan. Terkait pembahasan dari perkataan Al-Imam Abu Hanifah tersebut. Kita baca sedikit demi sedikit sambil kita tambahkan beberapa bahasa. Halo, ya. Ya. Cepetan, Ji, ini saya lagi Zoom, ini lagi ngisi pengajian. Iya, udah di sini aja, nggak apa-apa, suruh kemari, mondok sini aja. Ya, ya, ya. Baik, rekan-rekan sekalian.
Adapun ungkapan Al-Imam Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa telah menjadi kafir seorang yang berkata, aku tidak mengetahui Tuhanku apakah ia di langit atau di bumi. Demikian pula beliau mengkafirkan orang yang berkata, Allah di atas arasy dan aku tidak tahu arah arasy apakah ia itu di langit atau di bumi. Oleh karena ungkapan tersebut berisi menetapkan arah bagi Allah. Ini catatan penting di situ jawabannya. Yang pertama, Al-Imam Abu Hanifah berkata, Man qala la a'rifu rabbi. Siapa orang yang berkata, aku tidak mengetahui Allah Tuhanku, apakah ia di langit atau di bumi. Oleh Al-Imam Abu Hanifah, orang ini dihukumi kafir oleh karena orang ini menetapkan tempat bagi Allah. Hanya saja orang ini mengatakan saya tidak tahu tempatnya apakah di langit atau di bumi. Jadi perkataan Imam Abu Hanifah ini bukan justru untuk mengatakan Allah di langit. Seperti pemahaman rusak orang-orang Wahabiyah. Kaum musyabbihah di zaman kita sekarang ini. Mereka mengatakan Imam Abu Hanifah berkeyakinan Allah di langit. Ini buktinya. Na'udzubillah. Mereka memelintir perkataan Imam Abu Hanifah. Mereka mentahrif, merusak, dan menyelewengkan, menyimpangkan perkataan Imam Abu Hanifah. Perkataan Imam Abu Hanifah ini adalah perkataan yang hak, tetapi difahami secara batil oleh orang-orang kaum musyabbihah, lalu oleh mereka dijadikan dalil untuk keyakinan rusak mereka, untuk mendukung keyakinan buruk mereka. Nah, jadi Imam Abu Hanifah justru mengkafirkan orang yang mengatakan demikian itu adalah karena orang tersebut menetapkan tempat bagi Allah. Bukan justru sebaliknya malah dikatakan Imam Abu Hanifah menetapkan tempat di langit bagi Allah. Nah, saya ulang. Jadi, orang yang berkata, aku tidak mengetahui Allah Tuhanku apakah dia di langit atau di bumi. Perkataan ini adalah perkataan yang berisi penetapan tempat bagi Allah. Demikian pula seorang yang mengatakan Allah di arsy. Lalu dia mengatakan wala adril arsy. Orang yang mengatakan Allah di atas arsy. Lalu dia mengatakan wala adri al arsy. Dan aku tidak mengetahui arsy itu letaknya di mana. Apakah di langit atau di bumi. Oleh Imam Abu Hanifah pun ini orang dihukumi kafir. Mengapa? Karena orang tersebut menetapkan tempat bagi Allah. Yaitu ia mengatakan bahwa Allah bertempat di atas arsy. Bukan justru diambil paruh kedua dari perkataan Imam Abu Hanifah itu yang mengatakan bahwa orang tersebut berkata, dan aku tidak mengetahui letaknya arsy, apakah di langit atau di bumi. Ini perkataan Imam Abu Hanifah ini sering dipotong oleh orang-orang Wahabiyah untuk menetapkan keyakinan rusak mereka dalam menetapkan kata mereka bahwa Allah bertempat di atas arsy. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nah, di atas, di dalam buku kita ini, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas, ada banyak perkataan Al-Imam Abu Hanifah dalam karya-karya beliau sendiri, seperti dalam kitab Al-Wasiyah, lalu dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Dan juga dikuatkan oleh para ulama mazhab Hanafi
Di antaranya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang merupakan murid dari murid-muridnya Al-Imam Abu Hanifah ke atas, yang wafat tahun 321 Hijriyah. Artinya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini termasuk daripada ulama salaf. Sebagaimana Al-Imam Abu Hanifah juga termasuk daripada ulama salaf. Mereka semua menetapkan dan bahkan secara tegas itu tadi dalam karya-karya Al-Imam Abu Hanifah sendiri menetapkan, menegaskan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Maksud dua ungkapan Al-Imam Abu Hanifah di atas telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam dalam kitab Hallur Rumuz. Ini kitab yang sangat penting. Makna judul kitab ini Hallur Rumuz, yaitu mengurai rumus-rumus. Para ulama itu di bidang mereka masing-masing kadang memiliki mustalahat, istilah-istilah yang berkembang di kalangan mereka, di kalangan keahlian masing-masing, misalkan dalam fikih, dalam tafsir, dalam hadis dan lain sebagainya, dalam tasawuf. Ada beberapa yang menjadi mustalahat khossah, istilah-istilah yang khusus berkembang di kalangan mereka, atau ada rumus-rumus yang biasa dipergunakan oleh mereka. Nah, Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam mengurai rumus-rumus tersebut, termasuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Hanifah dengan perkataannya, man qala la a'rifu rabbi afis sama'i huwa am fil ardi faqad kafar. Apa yang dimaksud Imam Abu Hanifah faqad kafar, bahwa orang tersebut telah dihukumi kafir olehnya? Al-Izz Ibnu Abdissalam mengatakan, li'anna hadzal qawla yuhimu anna lil haqqi makanan wa man tawahhama anna lil haqqi makanan fahuwa musyabbih. Li'anna hadzal qawla, Al-Imam Al-Izz Ibn Abdissalam berkata, li'anna hadzal qawla, karena sesungguhnya ini perkataan, yaitu perkataan orang yang mengatakan Allah bertempat, tapi tempatnya tidak tahu di langit atau di bumi. Atau dia mengatakan, saya tidak tahu Tuhan saya Allah apakah bertempat di langit atau bertempat di bumi. Ini perkataan yuhimu, memberikan prasangka anna lil haqqi makanan, bahwa bagi Allah itu tempat. Wa man tawahhama anna lil haqqi makanan fahuwa musyabbihun. Dan siapa orang berprasangka bahwa bagi Allah itu tempat, fahuwa musyabbih, maka dia adalah seorang musyabbih, menyerupakan Allah dengan ciptaannya, rusak akidahnya, bukan orang muslim. Nah, tentu Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam, yang bahkan oleh para ulama digelari dengan Sultanul Ulama, lebih mengetahui dibanding orang-orang semacam kita, dan terlebih lagi dibanding orang-orang musyabbiha mujassima atau wahabiyah di zaman sekarang terhadap apa yang dimaksud oleh perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Beliau lebih faham, lebih mengetahui apa yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Hanifah. Itu dikuatkan pula dengan bahwa Imam Abu Hanifah seorang munazzih. Al-Imam Abu Hanifah mensucikan Allah daripada tempat dan arah, mensucikan Allah dari segala bentuk dan ukuran. Itu bahkan dituangkan oleh beliau dalam berbagai karyanya sendiri.
Pernyataan Al-Imam Al-Izz ibnu Abdissalam ini juga dikuatkan oleh Syekh Mulla Ali Al-Qari dalam kitab Syarah Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar adalah karya Al-Imam Abu Hanifah sendiri. Beliau berkata, "Wala syakka anna ibn Abdissalam min ajallil ulama'i wa awthaqihim. Wajibul i'timadu ala naqlihi." Wala syakka dan tidak diragukan bahwa Al-Imam Al-Izz ibnu Abdissalam min ajallil ulama, di antara ulama teragung dan ulama yang thiqah, terpercaya, sehingga wajib bersandar kepada apa yang dinukil oleh Imam Abu Hanifah, oleh Al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam ini terkait apa yang dimaksud daripada perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Nah, rekan-rekan sekalian, para atau mereka golongan kaum musyabbihah mujassimah senantiasa melakukan tahrif terhadap karya-karya para ulama, melakukan penyelewengan atau pemelintiran, reduksi, pengrusakan terhadap mafhum atau pemahaman-pemahaman dari apa yang dinyatakan oleh para ulama atau perkataan mereka, dan bahkan secara terang-terangan mereka merusak kitab-kitab para ulama dengan membuat penerbit-penerbit yang sejalan dengan faham mereka, sehingga kitab-kitab para ulama oleh mereka dirombak. Jadi upaya untuk merusak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran-ajarannya, ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dari musuh-musuh Islam itu sudah berlangsung cukup lama. Dengan berbagai upaya mereka melakukan itu. Dengan mentahrif maksud, menyimpangkan, menyelewengkan maksud daripada perkataan ulama, atau bahkan merusak redaksi-redaksi para ulama di dalam kitab-kitab mereka secara terang-terangan, dalam buku, dalam kitab-kitab yang mereka terbitkan, di mana mereka menerbitkan kitab tersebut. Penerbit-penerbit yang sejalan dengan faham mereka. Na'udzubillah. Rekan-rekan sekalian, dirahmati Allah. Pertentangan antara ahlul haq dan ahlul batil itu sudah berjalan sangat lama. Di zaman Rasulullah dan bahkan di masa hidup Rasulullah sendiri, Rasulullah menghadapi orang-orang yang merusak ajaran agama ini. Misalkan di zaman Rasulullah berhadapan dengan orang-orang semacam Abdullah bin Ubay, Raisul Munafiqin, kepala atau pemuka orang-orang munafik. Belum lagi dari Abdullah bin Saba, seorang pemuka Yahudi yang merusak ajaran Islam ini dari dalam dengan berbagai cara. Masya Allah, nama-nama mereka dengan Abdullah, nama-nama yang baik. Jadi mengecohkan umat Islam karena mereka masuk ke dalam tubuh umat Islam. Persis seperti kaum musyabbihah dari dahulu dan hingga sekarang, mereka senantiasa membawa jargon aqidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan kami juga ahli sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan kami adalah as-salafiyah, pengikut para ulama salaf. Mereka mengatakan kami berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Sehingga orang-orang awam memahami bahwa Ahlus Sunnah tidak lain adalah orang-orang Wahabi. Na'udzubillah.
Nah, rekan-rekan sekalian, ada banyak upaya tahrif atau reduksi atau perombakan terhadap aqwalul ulama atau terhadap kutub al-ulama, kitab-kitab para ulama dari zaman ke zaman dan hingga sekarang ini. Termasuk salah satu yang apa namanya reduksi yang sangat populer di zaman kita sekarang ini terhadap perkataan Al-Imam Abu Hanifah, apa yang beliau tuliskan dalam kitabnya yang berjudul Al-Wasiyah, di mana kitab ini mengalami reduksi yang sangat parah dan sangat fatal. Saya belum sempat mengcopy, download. Misalkan salah satunya karya Al-Imam Abu Hanifah yang berjudul Al-Wasiyah. Ini bahkan sangat populer dan ini bukan rahasia, sudah menjadi apa? Sudah bukan rahasia lagi. Jadi rahasia umum lah. Karya Imam Abu Hanifah berjudul Al-Wasiyah ini, betul itu adalah karya beliau disandarkan oleh para ulama kepada Imam Abu Hanifah. Artinya disepakati oleh mereka itu bahwa itu adalah salah satu dari karya Imam Abu Hanifah. Kaum Musyabbiah di zaman sekarang menerbitkan buku ini tetapi dengan melakukan tahrif di dalamnya. Mereka mengatakan bahwa Allah istaqarra 'alal 'arsy, dan itu adalah qaul Imam Abu Hanifah kata mereka. Itu yang mereka terbitkan dalam buku ini. Anehnya di buku ini oleh mereka disertakan manuskrip dari karya Imam Abu Hanifah tersebut yang jelas-jelas di dalam manuskripnya itu mengatakan wasalisu nuqirru bi anna Allah subhanahu wa ta'ala 'ala al-'arsy istawa min ghairi kaifin min ghairi an yakuna min ghairi an yakuna lahu hajatun wastiqrarun 'alaih. Tertulis ini wastiqrarun 'alaih min ghairi an yakuna lahu hajatun wastiqrarun 'alaih, dari tanpa adanya Allah itu berhajat atau membutuhkan kepada arasy dan tanpa bertempat di atasnya. Di buku ini oleh kaum musyabbiha di zaman sekarang, oleh orang Wahabiyah, diterbitkan dengan direduksi kalimat ini, dirubah. Kata mereka apa? Min ghairi ayyakuna lahu hajatun wastaqarra alaih.
Na'udzubillah. Oleh mereka dirubah. Wastiqrarun alaih dijadikan wastaqarru alaih. Yang semula ini adalah ataf kepada min ghairi ayyakuna lahu hajat. Wastiqrar alaih. Oleh mereka kemudian di sini dijadikan wastaqarru alaih kalimatnya. Dan kata mereka wastaqarru dan bersemayam atau bertempat Allah alaih di atas arsy. Na'udzubillah. Padahal lanjutannya di sini mengatakan wa huwa hafizul arsy wa ghairil arsy min ghairi ihtiyajin. Allah yang menetapkan arsy, menjaga arsy dan Allah tidak berhajat kepada arsy. Orang-orang Wahabi di zaman sekarang mengatakan Allah bertempat di atas arsy. Lalu mereka mengatakan secara dusta bahwa itu adalah perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Nah, itu adalah reduksi yang sangat-sangat fatal dan sangat-sangat parah. Jadi mereka membuka kepalsuan dan kedok kebatilan mereka sendiri. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, rekan-rekan sekalian, tahrif semacam ini sudah berlangsung sejak lama dan ini tahrif dimasukkan oleh musuh-musuh Islam ke dalam Islam dalam berbagai bidang ilmu. Termasuk salah satunya yang paling banyak terjadi tahrif di dalamnya adalah bidang tasawuf. Termasuk diantaranya adalah secara khusus dalam tarekat. Ada tahrif-tahrif dan penyimpangan-penyimpangan yang masuk ke dalamnya. Tentu tarekat pada pokoknya atau aslut tariqah. Zatuhu artinya hakikat atau pokok atau pangkal tarekat itu sendiri adalah sesuatu yang mustahsan. Sesuatu yang baik. Tetapi kemudian kalau ada penyimpangan di dalamnya, dan apalagi dalam masalah pokok-pokok akidah itu menjadi sangat fatal, dapat merusak pelaku tarekat itu sendiri. Merusak akidah mereka, merusak agama mereka. Tahrif misalkan, yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam banyak karya-karyanya. Termasuk oleh kaum musyabbihah di zaman sekarang. Kitab Al-Ghunyah, salah satu karya beliau, adalah di antara karya-karya beliau yang dimasuki tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dari kaum musyabbihah mujassimah atau dari mereka merupakan musuh-musuh Islam. Ada banyak misalkan kedustaan yang disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Salah satunya kitab Al-Ghunyah ini ditahrif oleh kaum musyabbihah mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani berkata bahwa Allah bertempat di atas arsy. Belum lagi bagian-bagian lain seperti ada beberapa bait syair yang secara dusta dinisbatkan kepada beliau. Seperti misalkan di antaranya bait syair yang mengatakan bahwa itu adalah perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata mereka mengatakan law anni alqaitu sirri ala laza la utfiatin niranu min uzmi burhani. Seandainya aku letakkan sirku, rahasiaku atau keagunganku di atas neraka jahanam, maka tentulah neraka tersebut akan padam karena keagungan sirku, karena keagungan rahasiaku. Nah, ini perkataan yang tidak mungkin dikatakan oleh para ulama wali Allah, orang-orang saleh, karena mereka adalah orang-orang yang mutawadhi', mereka adalah orang-orang yang beradab, mereka adalah orang-orang yang sangat memegang teguh ajaran-ajaran Islam dan berakhlak mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau misalkan perkataan yang juga secara dusta disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani bahwa beliau berkata, "Qadami ala raqabati kulli wali."
Kakiku berada di tengkuk setiap wali Allah. Ini juga perkataan yang mengandung al-kibr di dalamnya. Kesombongan yang tidak mungkin itu diungkapkan oleh seorang Syekh Abdul Qadir Jailani atau wali-wali Allah lainnya dan terutama para wali Allah yang sangat tinggi derajatnya. Dan bahkan oleh semua para wali Allah tidak ada yang berlaku kibr semacam itu. Berlaku sombong semacam itu. Para wali Allah adalah mutawadhi'in. Orang-orang yang tawadhu' dalam akhlaknya, dalam qaulnya, dalam perkataan mereka dan dalam perbuatan mereka. Atau misalkan ada lagi perkataan yang juga dinisbatkan kepada ulama lainnya seperti Al-Imam Al-Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Seperti juga kepada Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Juga kepada para ulama ahlu turuq ahlillah seperti Al-Imam Al-Kabir Abdul Hasan Asy-Syadzili, Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali dan lain sebagainya dari para ulama yang akwal mereka atau tulisan-tulisan mereka atau karya-karya mereka yang telah dirusak, direduksi oleh kaum musyabbihah mujassimah. Ada banyak materi terkait itu dan rekan-rekan mungkin sudah mendengar dan juga melihat dari buku yang telah disusun oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Muhyiddin. Nanti rekan-rekan bisa merujuk ke kitab yang beliau susun itu. Karena itu sangat penting. Untuk mengetahui betapa besar pengaruh tahrif dari kaum musyabbihah mujassimah. Terutama di zaman kita sekarang ini. Bala atau musibah yang terbesar di akhir zaman ini adalah menyebarnya akidah tasybih dan tansim. Di mana para kaum musyabbiha dengan keyakinan rusak mereka tersebut datang kepada umat-umat Islam daripada orang-orang awam dengan membawa jargon Ahlus Sunnah. Dengan membawa nama As-Salafiyah. Dengan membawa nama Ahlul Quran, Ahlul Hadis. Tetapi sesungguhnya mereka menyebarkan akidah tasybih. Dan di akhir zaman ini musibah sangat besar menimpa umat ini adalah kembalinya sebagian orang-orang Islam atau keluarnya sebagian orang-orang Islam dari keyakinan suci mereka kepada keyakinan tasybih dan tansim. Yang itu merupakan di antara tanda-tanda semakin mendekatnya kiamat. Demikian dinyatakan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di mana beliau berkata seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnul Muallim Al-Qurashi dalam kitab Najmul Muhtadi wa Rajmul Mu'tadi bahwa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib berkata sayarji'u qaumun min hadhihi al-ummati 'inda iqtirabis sa'ati kuffara. Sayarji'u qaumun akan kembali sekelompok orang min hadhihi al-ummati dari umat ini kuffar sebagai orang-orang kafir ketika semakin mendekat kiamat 'inda iqtirabis sa'ah. Ketika semakin mendekat kiamat. Kemudian beberapa orang bertanya kepada beliau kepada Imam Ali, ya Amirul Mukminin, kufruhum bil ihdasi am bil inkar. Wahai Amirul Mukminin, kekufuran mereka apakah karena mereka membuat ajaran baru atau mereka mengingkari ajaran yang sudah ada? Sayyiduna Ali menjawab, bal bil inkar. Yunkiruna khaliqahum fayashifunahu bil jismi wal a'dha.
Yungkiruna khaliqahum, mereka mengingkari, jadi rusaknya akidah mereka, kufurnya mereka bil ingkar, karena pengingkaran. Bukan karena mereka membawa ajaran baru, tapi pengingkaran. Apa bentuknya? Yungkiruna khaliqahum, mereka mengingkari pencipta mereka. Fayasifunahu bil jismi wal a'dha. Mereka mensifati Allah dengan al-jism, dengan fisik, dengan tubuh, dengan bentuk, dengan ukuran. Wal a'dha, dan mensifati Allah dengan anggota-anggota badan. Mereka mengatakan Allah punya mata, punya hidung, punya mulut, punya tangan, punya kaki, punya rambut bahkan. Bahkan ada di antara pemuka kaum musyabihah di zaman sekarang mengatakan Allah memiliki seluruh anggota badan. Na'udzubillah. Mereka di antara kaum musyabihah tersebut mengatakan dari Allah yang ada itu hanya dua, yaitu al-lihyah wal farj, yaitu jenggot dan kemaluan. Na'udzubillah. Mereka menetapkan seluruh bagian-bagian anggota badan bagi Allah. Na'udzubillah. Lalu untuk mengelabui orang awam, mereka mengatakan itu semua tidak seperti yang kita bayangkan. Untuk mengelabui, menipu orang-orang awam, mereka kemudian mengatakan itu semua tidak seperti yang ada pada manusia. Na'udzubillah. Itu adalah akidah tashbih. Itu adalah akidah tajsim. Rekan-rekan sekalian, para ulama kita mengatakan bahwa fitnah akhir zaman ini sangat besar. Salah satunya, salah seorang ahli hadis terkemuka di zaman Khilafah Utsmaniyah, yaitu Syekh Al-Muhaddis Muhammad Zahid Al-Kautsari, mengatakan bahwa fitnah terbesar, bala terbesar atas umat Rasulullah di akhir zaman ini adalah fitnah Ibn Taimiyah. Fitnah Ibn Taimiyah. Kesesatan yang disebarkan oleh orang ini sangat-sangat dahsyat. Banyak menjerumuskan orang-orang kepada akidah tashbih dan tajsim. Tidak sedikit dari orang-orang yang mengaku dirinya muslim, tetapi kemudian berkeyakinan Allah memiliki bentuk, memiliki ukuran, memiliki tempat, memiliki arah. Na'udzubillah. Itu jelas adalah keyakinan rusak. Aqidah yang wajib kita yakini adanya, yang merupakan aqidah Rasulullah, aqidah kullil anbiya, aqidah atau keyakinan seluruh para nabi Allah, bahwa Allah mawjudun bila makan wa la yajri alaihi zaman. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Inilah ijma' ulama kita. Sebagaimana dikutip ijma' tersebut oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Beliau berkata, wa ajma'u ala anna Allah la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zaman. Wa ajma'u, dan sepakat mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah ala anna Allah, atas bahwa Allah la yahwihi makanun, tidak diliputi oleh tempat. Wa la yajri alaihi zaman, dan tidak berlaku atasnya zaman atau waktu. Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Allah yang menciptakan tempat, arah, dan waktu, maka Allah tidak terikat oleh ciptaannya tersebut. Tidak membutuhkan kepada ciptaannya tersebut. Saya kira pertemuan kita untuk sore hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan walaupun tidak banyak dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Sekaligus ini adalah pertemuan untuk silaturahim. Sesama kita menyapa teman-teman kita yang sudah lama tidak berjumpa, tahun-tahun ini. Kita berjumpanya lewat Zoom. Kita tahlil 3 kali, selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. والله أعلم بالصواب. Barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan. Ini Pak Zuhdi. Pak Zuhdi di mana ini? Di Kalimantan. Saya menyapa dulu rekan-rekan ini sebelum kita tutup. Ada berapa orang ini? 30-an orang masuk. Dari arah barat, hadir dari arah barat. Aceh, Aceh hadir. Kabar Aceh semua Hadir, hadir, hadir Ustaz. sehat semua. Aceh teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Riau, Ustaz Juhdi. Oh ya, ahlan sahlan. Aceh hadir. Kalimantan, Kalimantan. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ustaz Miftah. Ahlan sahlan Ustaz Miftah. Balaraja. Masya Allah. Bandung hadir, Banten. Masya Allah. Masya Allah ini dari Australia. Ustazah Asti. Waduh dari Melbourne. Dari Australia. Masya Allah. Terus jam berapa di sana ini? Udah ganti hari apa belum? Melbourne. Tegal. Ahlan sahlan. Kang Waryo. Barakallahu fikum ajma'in. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah, taufiknya dan rahmatnya, serta dalam keberkahan darinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan minggu depan kita berjumpa kembali insyaallah di hari dan waktu yang sama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, terima kasih banyak untuk hari ini, Kiai. Sama-sama, sama-sama. Barakallahu fikum. Kakak-kakak sekalian, semangat terus ngajinya ya. Barakallahu fikum.